sini kita akan belajar tentang flora dan fauna serta apa saja sih pengaruh yang membuat persebaran flora dan fauna di dunia itu berbeda-beda. Yuk cari tahu. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia, yaitu ada faktor biotik dan juga abiotik. Faktor biotik berkaitan dengan interaksi antara makhluk hidup yang meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi antar tumbuhan atau hewan untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat hidup akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah hubungan antara predator dan mangsa, di mana predator memakan mangsanya. Predasi akan mempengaruhi populasi flora dan fauna di suatu wilayah. Yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Simbiosis dapat membantu flora dan fauna untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang akan mempengaruhi dari populasi dan persebaran flora dan fauna. Selanjutnya yaitu faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor yang disebabkan dari luar makhluk hidup, yang terdiri dari iklim, tanah, dan juga topografi wilayah. Yang pertama, iklim. Iklim merupakan faktor abiotik yang paling dominan dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Unsur-unsur iklim yang penting antara lain yaitu suhu udara, curah hujan, dan kelembapan udara, serta cahaya matahari. Seperti contoh, tumbuhan di daerah tropis umumnya memiliki daun yang lebar dan tipis untuk menyerap panas matahari yang berlimpah, sedangkan tumbuhan di daerah kutub memiliki daun yang kecil dan tebal untuk meminimalisir kehilangan panas. Yang kedua, tanah. Tanah berkaitan dengan kondisi tanah di suatu wilayah yang meliputi jenis tanah, struktur tanah, dan pH tanah, kandungan unsur hara dan air yang berbeda pula. Sebagai contoh, tanah lempung memiliki kemampuan menahan air yang lebih baik daripada tanah berpasir, sehingga lebih cocok untuk ditanami padi. Sedangkan struktur tanah yang baik akan memungkinkan akar tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. pH tanah yang ideal untuk pertumbuhan flora umumnya berkisar antara 6 sampai 8. Yang terakhir yaitu topografi wilayah. Topografi wilayah berkaitan dengan kenampakan alam di suatu wilayah yang meliputi ketinggian tempat, kemiringan lereng, dan bentuk lahan. Sebagai contoh, di daerah pegunungan yang tinggi terdapat tumbuhan edelweiss yang tidak dapat ditemukan di daerah dataran rendah. Juga, kemiringan lereng yang curam akan memiliki erosi tanah yang lebih tinggi sehingga kurang cocok untuk ditanami tumbuhan. Sehingga bentuk lahan seperti gunung, lembah, dan dataran tinggi memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda sehingga akan mendukung pertumbuhan flora dan fauna yang berbeda pula. Sekian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kesimpulannya adalah persebaran flora dan fauna di dunia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor abiotik maupun biotik. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan menciptakan kondisi lingkungan yang berbeda-beda, sehingga mendukung pertumbuhan flora dan fauna yang berbeda-beda pula.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.